Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa qawwala. Seluruh jemaah tarawih, selama kita hidup, selama itu juga kita terus diuji oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji engkau siapa yang paling baik amalnya. Imam Qatadah menjelaskan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ay khairun amala wa lam yaqul aktsaru amala. Siapa yang paling baik, bukan siapa yang paling banyak. Boleh jadi jumlah masjid ada yang ratusan juta. Boleh jadi kalah baiknya dengan yang 10 juta dengan keikhlasan tingkat tinggi, duitnya jelas-jelas halal, baik. Sementara yang ratusan juta banyak riaknya, sum'ahnya, dan tidak jelas uangnya, apalagi diketahui tentang syubhat, apalagi haram. Katanya ini peluang, mumpung Allah kasih nikmat. Tadi jelaskan nikmat-nikmat besar, iman Islam. Sebetulnya apa nikmat yang paling besar? Kalau ditanya nikmat apa yang paling besar? Iman bukan, Islam bukan. Nikmat paling besar a'dhamu ni'ami al-wujud. Nikmat paling hebat, paling besar itu ada iman kalau ada, Islam kalau ada, sehat kalau ada. Nah semua itu untuk uji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau orang-orang yang beriman bukan al-bala, tapi al-ibtila. Hunalika betuliyal mu'minun. Karenanya ketika kita sehat, diuji dengan sehatnya. Sakit, diuji dengan sakitnya. Kaya, diuji dengan kekayaannya. Boleh jadi orang kaya nggak lulus dengan kekayaannya. Saat dia miskin, begitu dekat dengan Allah, berada pada jalan syariat, begitu istiqamah. Wa alla istaqamu ala tariqah lasbainahum ma'an ghadaqa. Jika engkau istiqamah, jika mereka istiqamah dalam jalan Allah, saya akan disirami air yang sangat menyejukkan, kenikmatan luar biasa. Tapi saat kaya, kerjaannya enggak karuan. Lulus ketika miskin, kaya belum tentu lulus. Ketika belum punya jabatan, kesempatan enggak ada, lulus dia. Berjalan pada Tuhan dan sunnah Rasul. Ketika punya jabatan, semeraut otak dan hatinya, apa aja dimakan. Karenanya kita yang diberi kekayaan, ingat itu ujian. Kita yang diberi tidak kaya, ingat itu ujian. Nanti siapa yang paling baik amalnya? Sedang puasa pun diuji oleh Allah. Mungkin sudah pernah jelaskan
Ayatnya kutiba alaikum syiyam. Tapi tatkala kita berniat untuk puasa, biasanya ada kalimat yang dijaharkan, nawaitu shauma ghadin. Kenapa tidak nawaitu syiyama ghadin? Ulama tafsir membedakan antara asyam dan as-shaum. Misalnya as-shaum, ketika Siti Maryam alaihissalam melahirkan anak Isa kecil, bingung harus ngomong apa ketika tidak ada ayatnya. Kata Allah, kuli washrabi wa qarri aini, makan dan minumlah, kurma sudah ada, air sudah ada, dan bahagialah pandangan matamu karena sudah punya anak Isa. Tapi kata Allah, imma tarinnal bashar, kalau ada orang yang melihatmu dan bertanya kepadamu, fakuli, katakan kepada orang itu, inni nazartu lirrahmani shauma, aku bernazar kepada Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih untuk puasa shauma. Padahal tadi perintahnya makan dan minum. Lalu shauma, walan ukallima yauma insiya, hari ini aku tidak akan bicara dengan manusia manapun, siapapun, aku tidak akan bicara. Jadi puasa shaum bukan hanya anil muftirat, bukan hanya gak makan, gak minum, jaga syahwat, bukan hanya itu. Shaum lebih dalam dari itu. Karena niat kita nawaitu shauma ghadin, bukan syiyama ghadin. Karenanya apakah mata kita sudah puasa untuk melihat yang dilarang Allah? Telinga kita, lisan kita, apakah sudah itu berpuasa? Niatnya nawaitu shauma ghadin. Karena banyak hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Allah sendiri berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah kepada Rasul dan jangan engkau batalkan, hapus amal-amal solehmu. Al-Imam Abbas dinukil oleh Al-Imam Syihabuddin Sayyid Mahmud Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani. Kata Ibn Abbas, itu as-sum'ah wa riya, ar-riya wa sum'ah bisa menghapus pahala. Hati-hati. Tapi dalam tafsir itu dijelaskan, la tubtilu a'malakum bima'asikum, jangan kau batalkan, hapus amal-amal solehmu dengan kemaksiatan. Ketika mata memandang yang dilarang Tuhan, dilarang Allah, boleh jadi membatalkan pahala puasa. Telinga, lisan, tangan, kaki. Hati-hati. Berusaha mumpung Ramadan, peluang yang aman sangat hebat. Manfaatkan, karena belum tentu Ramadan nanti kita masih hidup. Saya punya kawan banyak yang kelihatan sehat, bahkan ketika saya kurang sehat dalam beberapa tahun terakhir ini, dia sehat, belum lama meninggal. Yakin kalau Ramadan depan masih hidup? Jangan sombong, jangan. Kita seringkali merasa sombong, merasa hebat. Kadang sombong merasa banyak amal. Jangan kayak Azazil, jangan kayak iblis. Bahkan iblis udah sombong itu sebelum diperintah untuk hormat dan sujud.
Dalam tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran, Al-Imam Al-Tabari menjelaskan ketika malaikat diperintah untuk menghancurkan al-jin, para jin, ketika jin dihancurkan, fa'arsalallahu alaihim rihan 'asifah, Allah kirimkan panas yang cukup membakar, fahalaku illa qalil, itu jin-jin meninggal kecuali hanya sedikit, di antaranya ada jin iblis. Ketika Allah ciptakan yang kerjaannya juga merusak dan suka pertumpahan darah, maka Allah perintahkan malaikat untuk turun menghancurkan jin. Tapi Azazil ikut karena sudah masuk kelompoknya malaikat tadi. Setelah menghabisi jin, apa kata Azazil? Dalam tafsir Al-Imam Al-Tabari, ma khalaqtuhu lam yasna'hu ahad. Yang aku perbuat itu mereka tidak perbuat satupun, aku yang hanya perbuat. Sudah ada ujub dan kesombongannya. Hati-hati, jangan-jangan dalam diri kita ada sifat-sifat iblis. Ngeri, saat mau meninggal dunia ngeri, dahsyat. Kan kalau baca buku-bukunya para sufi besar sekelas Al-Ghazali misalnya, bagi yang baca itu kan menjelaskan ketika mau meninggal nanti Allah kirimkan ada malaikat yang yujribun nafsa min qadamihil yumna. Nanti lihat orang mau meninggal dicabut, dibetoki dari kaki sebelah kanan, kemudian kaki sebelah kiri, kemudian min yadihil yumna, min yadihil yusra. Ada 4 malaikat yang cabut dari tangan kanan, tangan kiri. Sakitnya luar biasa sampai dijelaskan sakaratul maut asyaddu min salati mi'ati dharratin bisayf. Itu sakaratul maut dahsyatnya lebih hebat, lebih sakit dari 300 kali tebasan dengan pedang. Coba ingat orang mau meninggal dunia. Kita nanti pasti meninggal, gak ada yang gak meninggal, pasti. Berapa yang kita saksikan yang mau meninggal itu sanggup mengucapin la ilaha illallah? Udah berapa orang? Mungkin ada yang pernah lihat orang tuanya mau meninggal, sanggup kan? Saudara, sanggup kan? Jarang yang sanggup. Ingat, kita yang sering di masjid ini, jangan-jangan nanti tidak sanggup mengucapkan la ilaha illallah. Karena istiqamah dengan konsep ketuhanan dan tauhid hanya Allah, dan jangan merasa apa-apa. Karena sering kita ucapkan la haula wa la quwwata. Untuk ada nikmat Islam, ada a'dhamul ni'ami al-wujud. Kama qala Syekh An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan begitu. Islam kalau ada, iman kalau ada kan dalam diri kita. Nanti mau meninggal masih ada iman itu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan semua keluarga kita nanti meninggal dalam keadaan husnul. Hanya ini, alhamdulillah saya bisa hadir lagi, bisa ketemu lagi. Udah 3 tahun ya, 3 tahun saya muncul. Udah kangen. Kemarin nanti datang katanya coba datang ke Sakinah. Udah pada kangen. Saya juga kangen juga sebetulnya. Terlalu banyak yang harus disampaikan. Saya merasa mumpung masih ada nikmat saya bisa ngomong. Kalau saya udah nggak bisa ngomong, nggak akan bisa menyampaikannya. Kalau sudah dicabut nikmat bicara, nggak bisa ngomong lagi. Ini imam, kalau suaranya dicabut sama Allah, nggak bisa lagi jadi imam. Ketika Allah mencabut nikmat jalan kita, berdiri kita, sulit kita ke masjid ini.
Jangan merasa hebat, jangan merasa kuat. Semuanya Allah yang kasih. Karenanya tatkala selesai kita sholat tadi Isya, yang pertama kita ucapkan Alhamdulillah, masih Engkau berikan peluang kesempatan bisa sholat Isya berjamaah ya Allah. Satu saat akan dijawab. Ini buat gambaran saja. Tadi tempat terapi banyak yang sakit. Termasuk ada orang yang ngomong gak bisa, gerak gak bisa, padahal masih ada rohnya, masih ada nyawanya. Berbicara gak bisa lagi, zikir gak bisa. Yang saya dengar dia berusaha. Kalau dia kaya, bagaimana dia berwasiat dan minta kepada anak-anak yang untuk berinfak? Sebab ngomongnya sudah gak bisa. Tandanya kalau mau minum seperti apa? Hanya begitu saja. Bagaimana hartanya yang begitu banyak dia akan infak? Bergerak gak bisa, tulis wasiat minta gak bisa, ngomong gak bisa, harta mana? Coba kalau sudah dijabut kenikmatan itu sama kita, tinggal menyesal. Katanya mumpung itu belum terjadi dan kita berbuat istiqamah dalam jalan Allah. Mudah-mudahan kita semua tinggal dalam keadaan husnul khatimah, sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hanya ini bukan nasihat. Saya nasihatin bukan takut saya. Takut. Boleh jadi yang di hadapan saya jauh lebih takwa, jauh lebih mulia, jauh lebih baik. Berusaha biar kita lebih baik. Ayyukum ahsan amalan. Sebab Nabi Isa pernah diwahyukan, kata Allah, nafsa, hai Isa, nasihati dirimu, nasihati dirimu, bukan orang lain. Fa'ila ta'afka fa'adil nas. Ini ada dalam kitab Rasail. Jika engkau telah menasehati dirimu dan engkau sudah jalani, baru nasehati orang. Fa'il ta'afka fa'il nas. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk masuk surganya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.